Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira kita pernah mendengar kata-kata ini, saudara mungkin melalui chat WA, saudara, ataupun saudara dengar langsung dari orang mengucapkannya bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya kepada orang kecil yang melakukan kesalahan, dihukum sangat-sangat cepat dan jelas, saudara, dengan tegas. Tetapi kepada orang yang besar, bersalah, saudara, kesalahannya sulit sekali untuk ditemukan. Bahkan belum tentu dihukum, saudara. Bisa-bisa saja, saudara, dia dibenarkan atau dibebaskan, saudara. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat orang benar bisa dihukum, orang yang salah dibenarkan, saudara, kita berkata, ini nggak adil. Tentu semua orang tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan, saudara. Nah, saudara, hari ini kita ingin bersama-sama memikirkan dan membicarakan tentang keindahan ataupun kepastian hukum Allah. Dari Mazmur pasal 64 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 64 ayat 1 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Saudara, Mazmur 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini adalah sebuah ungkapan keluhan seorang Daud berkaitan dengan rencana rahasia kelicikan fitnah orang-orang fasik, saudara. Lalu saudara, ini merupakan ungkapan permohonan Daud kepada Tuhan agar Tuhan memberikan perlindungan kepadanya dari ancaman musuh-musuh yang licik itu. Kemudian saudara, dia memberitahukan tentang kepastian hukuman Allah atas mereka dan sukacita umat Tuhan yang percaya kepadanya karena keadilan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara, Mazmur 64 ini bisa kita bagi dalam 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah ayat 2 sampai yang ke-7. Ini berkaitan dengan permohonan keluhan Daud kepada Tuhan. Daud berseru kepada Allah. Dia berkata, Tuhan, lindungilah aku dari ancaman dan persepakatan orang jahat itu yang menyerang aku. Dia secara sembunyi-sembunyi melalui fitnah dan perkataan itu menyakiti aku. Kemudian saudara, dia menggambarkan perkataan mereka itu seperti pedang dan panah yang dilepaskan kepada Daud. Nah, saudara, bagian yang kedua adalah ayat yang ke-8 sampai 10. Di sini berbicara tentang tindakan dan hukuman Allah kepada mereka-mereka orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Di sini Allah bertindak membalikkan keadaan yang tadinya, saudara, ya disasarkan kepada orang-orang benar. Tapi di sini membalikkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dia menembak panahnya sendiri dan membuat lidah orang-orang jahat itu menjatuhkan mereka sehingga rencana mereka gagal. Dan orang-orang yang melihatnya menjadi takut, serta mereka mengakui perbuatan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah bagian yang ketiga, yang 11 terakhir ya. Di sini sebuah respons orang yang percaya kepada Tuhan, orang benar. Mazmur ditutup dengan sukacita sorak-sorai.
Dan orang-orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang benar akan bersukacita karena Tuhan menyatakan keadilannya dan Tuhan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, mungkin selama ini engkau pernah mengalami ketidakadilan dari seseorang. Ya, mungkin saja itu dari atasanmu, mungkin saja itu dari karyawanmu, atau bisa juga dari rekan bisnismu, saudara. Engkau diperlakukan tidak adil. Atau mungkin kalau kita coba menelisik sampai dalam relasi yang paling kecil dalam keluarga, kita merasa diperlakukan tidak adil. Nah, lalu kita merasa kita dirugikan, saudara. Kita kecewa, kita marah, lalu kita gregetan ingin membalasnya dengan cara kita, saudara. Tapi, saudara, saya mau katakan secara jujur, sehebat-hebatnya apa yang kita lakukan untuk membalas tindakan kejahatan orang lain, tetap hal yang sangat-sangat sepele, sangat kecil. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kiranya ketika kita berada dalam situasi yang sulit, kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan seperti Daud di sini, saudara. Minta Tuhan untuk menunjukkan keadilannya kepada orang-orang yang berlaku jahat, saudara. Nah, saudara, ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu pasti, saudara. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan juga tahu semuanya. Dan saudara perhatikan, Tuhan tidak pernah tidur. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas semua orang, saudara. Baik orang benar pun orang yang tidak benar. Nah, termasuk, saudara, seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang pasti, saudara, membalasnya sesuai dengan keadilannya kepada semua orang. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 20 ayat 12 berkata begini, "Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku." Saudara, mau kita belajar untuk menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Dan izinkanlah Tuhan bertindak sesuai dengan keadilannya. Mari kita untuk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Firman yang terus mengingatkan kepada kami, menguatkan kami dan memberkati kami lagi. Jika selama ini ya Tuhan kami berlaku tidak adil, ampuni kami. Dan jika kami pun diperlakukan tidak adil, tolong kami tidak membalas dengan kebencian kami, kemarahan kami, tetapi kami belajar untuk menyerahkannya kepada keadilan-Mu ya Tuhan. Tuhan, jadikanlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.